Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Aliberto. Bagaimana kabar sahabat hari ini? Besar harapan saya sahabat dalam keadaan sehat, bersemangat dan lancar dalam segala urusan. Saat ini kita akan menuju stasiun Bukit Tinggi. Kembali kita akan mengulas tentang jejak peninggalan masa kolonial Belanda dan Jepang yang sekarang ini masuk pada episode ketiga. Episode ini berjudul Stasiun Bukit Tinggi Riwayatmu Kini, di mana kita akan mengulas tentang stasiun Bukit Tinggi dan rumah bekas kepala stasiun kereta api. Mohon bantuan sahabat untuk mendukung channel ini dengan klik tombol like dan berikan komentar pada kolom komentar. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan mengklik tombol subscribe agar channel ini terus berkembang, dan tidak lupa mengklik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tayangan di channel ini. Beginilah kondisi stasiun Bukit Tinggi yang mana dahulunya stasiun ini pernah mengalami masa kejayaannya. Dari stasiun inilah pada masa Belanda komoditas kopi dibawa ke pelabuhan Teluk Bayur dan juga sebagai alat transportasi militer Belanda. Ini adalah bagian depan bangunan yang mana arsitekturnya tidak banyak berubah dari masa Belanda. Bangunannya banyak mengalami kerusakan di berbagai tempat. Namun secara keseluruhan bentuknya masih sama di masa sebelum kemerdekaan yang bisa kita lihat dari foto lama. Bangunan ini dikelilingi oleh pagar beton yang cukup tinggi, di mana beberapa waktu yang lalu areanya sudah dibebaskan dari pemukiman penduduk oleh PT Kereta Api Indonesia. Bagian ini adalah tempat penjualan karcis. Tampak tulisan yang ditulis dalam bahasa Belanda. Lorong bagian tengah ini menuju ke emplasemen stasiun. Di seberang jalan, tidak jauh dari stasiun, tampak rumah bekas kepala stasiun kereta api. Bangunan yang dahulunya mewah pada zamannya, sekarang dipagari seng karena dalam proses sengketa. Bangunan ini dulu pernah difungsikan sebagai penginapan. Pada bangunan ini, gaya khas bangunan masa Belanda diperlihatkan pada bagian dinding-dindingnya yang dihiasi dengan bentuk-bentuk lengkung di atas jendela dan pintu masuk. Stasiun Bukit Tinggi tercatat sebagai cagar budaya di Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumbar tahun 2013. Sedangkan rumah bekas kepala stasiun terdaftar dalam Cagar Budaya Nasional pada tahun 2010. Stasiun Bukit Tinggi, disingkat dengan BKT, dahulu dikenal sebagai Stasiun Verdoktok, adalah stasiun kereta api non-aktif kelas 2 terletak pada ketinggian 920 meter. Dalam sejarahnya, stasiun ini dibangun bersamaan dengan pembangunan jalur kereta api Padang Panjang Payakumbuh. Tidak seperti jalur lainnya di Sumatera Barat yang memfokuskan diri untuk pengangkutan batu bara, jalur kereta api ini hanya digunakan untuk mengangkut biji kopi dan tentara ke Benteng Verdoktok. Jalur ini sepaket dengan pembangunan jalur Padang Sawah Lunto. Jalur menuju Verdoktok Bukit Tinggi selesai pada tahun 1891. Dari Bukit Tinggi, pembangunan dilanjut untuk menjangkau tambang emas di Payakumbuh. Jalurnya dibuka pada tahun 1896. Pada awal pembangunan rel kereta api dilakukan untuk membawa hasil pertanian dari pedalaman Minangkabau ke kota Padang. Akan tetapi rencana tersebut berubah dengan ditemukannya batu bara di daerah Ombilin. Akibat efek domino dari dibukanya tambang batubara Ombilin Sawah Lunto, hal ini berdampak luas terhadap kehidupan sosial masyarakat serta pemerintah kolonial Belanda dengan dibangunnya berbagai sarana kereta api di Sumatera Barat. Jalur ini tetap beroperasi setelah masa-masa kemerdekaan,
tetapi hanya difokuskan untuk pengangkutan penumpang. Namun karena jalur kereta api yang ekstrim, prasarana dan sarana yang tua, dan persaingan dengan mobil pribadi dan angkutan umum menyebabkan jalur ini terus berkurang okupansinya. Dengan ditutup jalur menuju Bukit Tinggi pada tahun 1986, berakhirlah riwayat jalur Padang Panjang Payakumbuh. Berdasarkan beberapa sumber bahwa lahan eks stasiun kereta api yang luasnya sekitar 2 hektar ini akan dijadikan sebagai pusat perekonomian masyarakat dan juga untuk mendorong kemajuan pariwisata kota Bukit Tinggi. Permohonan pemakaian eks lahan kereta api yang diajukan Pemko Bukit Tinggi ini telah disetujui oleh PT KAI pada 31 Desember 2021 yang lalu. Besar harapan kita jalur kereta api di Bukit Tinggi direaktivasi kembali agar kita dapat merasakan kisah perjalanan masa lampau masyarakat di Sumatera Barat. Ketika reaktivasi terwujud, tentunya akan meningkatkan daya tarik pariwisata di Bukit Tinggi ini. Demikianlah tayangan dengan judul Stasiun Bukit Tinggi Riwayatmu Kini dalam serial Bukit Tinggi Sekitarnya dengan jejak peninggalan masa Belanda dan Jepang episode ketiga. Semoga bermanfaat dan menambah khazanah pengetahuan kita akan sejarah masa lalu. Sampai jumpa dan semoga kita bertemu lagi dalam tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.